Di restoran mewah, seorang istri hamil besar dihina habis-habisan oleh mertuanya. Ketika semua mata menatap sinis, sebuah rahasia besar yang selama ini ia simpan rapi tiba-tiba terbongkar, mengubah tatapan mereka menjadi terkejut tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Kemuning, tempatku dilahirkan dan dibesarkan, adalah sebuah permata tersembunyi di pedalaman Jawa Barat. Udara selalu sejuk, aroma tanah basah setelah hujan adalah wewangian favoritku, dan setiap sudutnya menyimpan cerita sederhana yang hangat. Di sanalah aku, Anya, tumbuh menjadi seorang wanita yang menjunjung tinggi kesederhanaan dan nilai-nilai agama. Hijab yang menutupi auratku bukanlah sekadar kain, melainkan bagian dari identitasku, cerminan dari keyakinanku. Hidupku tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, disibukkan dengan mengajar anak-anak mengaji dan membantu warga desa yang membutuhkan. Aku tak pernah membayangkan akan bertemu dengan seorang pria seperti Rio. Ia datang ke desa kami sebagai bagian dari program CSR perusahaannya, membawa angin segar modernitas dan ide-ide cemerlang untuk mengembangkan potensi desa. Matanya yang tajam, senyumnya yang ramah, dan kecerdasannya yang memukau segera menarik perhatianku. Kami bertemu di balai desa, di antara tumpukan proposal dan diskusi hangat tentang masa depan Kemuning. Aku yang biasanya pendiam, tiba-tiba merasa nyaman berbicara dengannya, berbagi impian sederhana tentang desa kami. Rio adalah kebalikan dari diriku. Ia berasal dari keluarga terpandang di Jakarta, pemilik jaringan restoran mewah dan bisnis properti yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehidupan glamor kota besar adalah napasnya, sementara aku hanyalah gadis desa yang bahkan tak pernah menginjakan kaki di pusat perbelanjaan terbesar di kota kabupaten. Perbedaan itu bagaikan jurang yang membentang luas. Namun cinta, entah bagaimana, berhasil membangun jembatan di atasnya. Kami saling jatuh cinta. Hubungan kami tentu saja tidak mulus. Kabar tentang Rio yang menjalin kasih dengan seorang gadis desa berhijab sampai ke telinga keluarganya. Reaksi Ibu Renata, Ibunda Rio, sangat kentara. Aku belum pernah bertemu dengannya. Namun dari cerita Rio, Ibu Renata adalah sosok wanita yang sangat menjaga status sosial dan nama baik keluarga. Beliau menginginkan menantu yang berasal dari kalangan setara, yang bisa mengangkat martabat keluarga, bukan menurunkannya. Anya, ibuku ingin kita menunda pernikahan sampai dia bisa mengenalmu lebih baik, kata Rio suatu malam, dengan nada berat. Aku tahu itu hanya alasan. Aku bisa merasakan kekecewaan dan penolakan dalam setiap kata yang Rio sampaikan dari ibunya. Namun, aku tak gentar. Keyakinanku mengajarkanku untuk bersabar dan berprasangka baik. Aku percaya, jika memang ini takdirku, Allah akan melancarkan segalanya. Singkat cerita, Rio tetap pada keputusannya. Ia mencintaiku apa adanya, dan bersikeras untuk menikahiku. Pernikahan kami diselenggarakan dengan sangat sederhana di Balai Desa Kemuning, jauh dari kemewahan pesta pernikahan keluarga besarnya. Hanya kerabat dekatku dan beberapa teman Rio yang hadir. Dari pihak keluarganya, hanya Rio yang datang, tanpa Ibu Renata maupun Maya, adik perempuannya. Ketidakhadiran mereka adalah tamparan nyata bagi harga diriku, namun kebahagiaan bersanding dengan Rio menutupi segala luka. Setelah akad, Rio memelukku erat. Kita akan membuktikan kepada mereka, Anya, bahwa cinta kita lebih dari sekadar materi atau status sosial, bisiknya. Aku mengangguk, menyandarkan kepalaku di dadanya. Hatiku menghangat, namun di sudut hati kecilku, ada secuil kekhawatiran tentang bagaimana aku akan beradaptasi dengan kehidupan barunya, terutama dengan keluarga Rio yang tampaknya sangat menentangku. Aku tahu bahwa pernikahanku dengan Rio adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan. Aku harus bersiap menghadapi pandangan sinis, cemoohan,
dan mungkin saja perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang di sekeliling Rio. Terutama dari Ibu Renata. Aku bertekad untuk menunjukkan pada mereka bahwa seorang gadis desa berhijab pun punya harga diri, martabat, dan kemampuan untuk mencintai serta menjadi istri yang baik. Keesokan harinya, kami meninggalkan desa Kemuning. Aku menatap rumahku yang sederhana, kebun belakang yang selalu kurawat, dan masjid kecil tempat aku biasa mengaji. Ada rasa haru yang mendalam. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Namun, tangan Rio yang menggenggam erat tanganku memberikan kekuatan. Aku membawa serta semua nilai dan ajaran yang kudapat dari desaku, berharap bisa menanamkannya di lingkungan yang baru. Perjalanan ke Jakarta terasa sangat panjang. Setiap kilometer yang kami tempuh seolah memperlebar jarak antara duniaku yang lama dan duniaku yang baru. Aku melihat gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan yang memadati jalanan, dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Semuanya terasa asing, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Rio menjelaskan banyak hal kepadaku, mencoba membuatku merasa nyaman dengan perubahan ini. Setibanya di Jakarta, Rio membawaku ke sebuah apartemen mewah. Aku terkesima dengan segala fasilitasnya yang modern dan megah. Jauh berbeda dengan rumahku di desa yang hanya terbuat dari kayu dan bambu. Rio tersenyum melihat ekspresi takjubku. "Ini rumah kita, sayang. Kau akan betah di sini," katanya. Aku hanya mengangguk, masih tak percaya bahwa ini adalah awal kehidupan baruku. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Aku tahu bahwa apartemen ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Ujian sesungguhnya adalah ketika aku harus menghadapi Ibu Renata dan Maya. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan mereka. Aku harus kuat demi Rio, dan demi pernikahanku. Ini adalah jalan yang aku pilih, dan aku harus siap dengan segala konsekuensinya. Malam itu, Rio mengajakku makan malam di restoran milik keluarganya. "Malam ini kita akan bertemu Ibu dan Maya," katanya, mencoba menenangkan kegelisahanku. Aku mengangguk, jantungku berdegup kencang. Aku mengenakan gaun panjang sederhana dan hijab terbaikku. Aku ingin tampil sopan dan anggun, meskipun aku tahu itu mungkin tidak akan mengubah pandangan mereka terhadapku. Ketika kami tiba di restoran, aku melihat Ibu Renata dan Maya sudah menunggu di meja. Mereka menatapku dengan tatapan menilai, seolah aku adalah barang yang sedang dipamerkan. Aku mencoba tersenyum ramah, namun senyumku terasa kaku. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Pekan-pekan awal di Jakarta adalah masa-masa adaptasi yang paling berat bagiku. Apartemen mewah yang Rio sebut rumah kami memang indah dan nyaman, namun rasanya seperti sangkar emas. Aku terbiasa dengan kebebasan di desa, dengan tetangga yang ramah dan kehidupan sosial yang erat. Di sini, aku merasa terasing, dikelilingi oleh kemewahan yang terasa hampa. Rio sibuk dengan pekerjaannya, dan aku sering sendirian di apartemen yang luas itu. Pertemuan pertamaku dengan Ibu Renata dan Maya di restoran malam itu adalah cerminan dari kehidupan baruku. Tatapan mereka yang dingin dan penuh penilaian terasa menusuk. Ibu Renata, dengan rambut yang tertata rapi dan perhiasan berkilauan, hanya tersenyum tipis saat Rio memperkenalkanku. "Jadi ini Anya," katanya, nadanya datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Maya, adik Rio, hanya mengangguk singkat, matanya fokus pada ponselnya. Obrolan di meja makan terasa sangat canggung. Ibu Renata lebih banyak berbicara tentang bisnis dan acara sosial, seolah aku tidak ada di sana. Sesekali, ia melirik hijabku, kemudian menghela napas pelan. "Rio, bukankah kau bilang Anya akan beradaptasi dengan gaya hidup kita? Hijab itu, sudahlah," ucapnya, nadanya menyiratkan ketidaksetujuan yang jelas. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, meskipun hatiku terasa perih. Maya pun tak kalah. "Jadi, di desa dulu kamu melakukan apa?"
Anya, mengurus kebun? Atau beternak ayam? Tanyanya, dengan nada mengejek yang tidak terlalu tersamar. Rio mencoba membela, menjelaskan bahwa aku mengajar mengaji dan aktif di kegiatan sosial. Namun, Ibu Renata segera memotong. Sudahlah, Rio, biarkan saja. Mungkin memang itulah dunianya. Perkataan mereka bagaikan duri yang menusuk, membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Aku berusaha keras untuk tidak membalas. Aku ingat nasihat almarhum ibuku, kesabaran adalah perhiasan terbaik bagi seorang wanita. Nak, aku meyakini bahwa dengan kesabaran dan kebaikan, suatu hari nanti hati mereka akan luluh. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Rio, membersihkan apartemen, dan mencoba belajar memasak hidangan-hidangan kota yang belum pernah kutemui di desa. Rio selalu memujiku, dan pujiannya adalah satu-satunya pelipur lara bagiku. Namun, di setiap kesempatan, Ibu Renata dan Maya selalu mencari celah untuk menyindirku. Mereka sering datang berkunjung ke apartemen, dan setiap kunjungan adalah ujian kesabaranku. Anya, apakah kamu tidak bosan di rumah saja? Wanita di Jakarta punya banyak kegiatan. Tahu? Sindir Ibu Renata saat aku sedang menyiram tanaman di balkon. Atau mungkin kamu takut keluar karena tidak tahu arah, sambung Maya, menertawakan candaannya sendiri. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku menikmati kesibukanku di rumah, dan bahwa aku juga sedang belajar banyak hal baru melalui internet. Tapi mereka seolah tuli. Mereka lebih suka membicarakan tentang desainer terkenal, liburan ke luar negeri, atau pesta-pesta mewah yang mereka hadiri. Mereka mencoba membuatku merasa ketinggalan zaman, tidak berpendidikan, dan tidak layak berada di lingkaran sosial mereka. Rio selalu berusaha membelaku, namun ia juga terjepit di antara aku dan keluarganya. Aku tidak ingin ia bertengkar dengan ibunya karena aku. Maka, aku memilih untuk diam dan tersenyum, menelan semua ucapan pahit mereka. Kadang, aku merindukan desa Kemuning. Aku merindukan tawariang anak-anak saat mengaji, obrolan santai dengan tetangga di sore hari, dan suara azan yang menenangkan dari masjid. Jakarta, dengan segala kemewahannya, terasa sangat sepi. Suatu sore, saat Rio sedang bekerja, Ibu Renata dan Maya datang tanpa pemberitahuan. Mereka membawa beberapa majalah mode dan katalog perhiasan. Anya, kamu harus lebih memperhatikan penampilanmu, kata Ibu Renata, menunjuk salah satu gaun di majalah. Rio itu direktur. Dia harus punya istri yang bisa menemaninya di acara-acara penting. Kamu tidak bisa terus-menerus memakai pakaian seperti ini. Aku menatap gaun yang dimaksud. Gaun malam yang minim dan berkilauan, jauh dari syariat yang kupegang teguh. Maaf, Ibu. Saya tidak bisa memakai pakaian seperti itu, kataku lembut. Ibu Renata mendengus. Sampai kapan kamu mau kolot? Anya, ini Jakarta, bukan desa terpencilmu itu. Kalau kamu terus seperti ini, Rio akan malu punya istri sepertimu. Maya terkekeh. Iya, Bu. Nanti dikira pembantunya, bukan istrinya. Air mataku sudah di ujung pelupuk. Aku memalingkan wajah, tidak ingin mereka melihat kesedihanku. Aku merasa begitu tak berdaya, terperangkap dalam sangkar emas yang tak kunjung memberiku kebebasan. Aku berdoa dalam hati, memohon kekuatan kepada Allah agar aku bisa tetap bertahan dan menghadapi semua ujian ini dengan sabar. Aku tahu, ini adalah bagian dari takdirku, dan aku harus menjalaninya. Malam harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada Rio. Ia memelukku erat, meminta maaf atas sikap keluarganya. Maafkan mereka, sayang. Mereka hanya belum mengenalmu. Aku yakin, suatu saat mereka akan melihat hatimu yang baik, katanya. Aku hanya mengangguk, namun jauh di dalam lubuk hati, aku ragu. Apakah mereka akan pernah benar-benar menerimaku? Atau aku akan selamanya menjadi istri yang tidak pantas di mata mereka?
Rio kemudian berjanji akan mencoba berbicara lagi dengan ibunya. Aku tahu itu tidak akan mudah. Rio sangat menyayangi ibunya, dan aku tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan mereka. Maka, aku memutuskan untuk lebih banyak diam, menjaga jarak, dan tetap menjalankan kewajibanku sebagai istri Rio dengan sebaik-baiknya. Aku percaya, perbuatan baik akan selalu membuahkan hasil yang baik. Aku mulai mengisi waktu luangku dengan membaca buku-buku agama, belajar bahasa Inggris secara otodidak, dan mencoba membuat kerajinan tangan. Aku juga sering menelepon orang tuaku di desa, berbagi cerita tentang kehidupanku di kota. Tentu saja tanpa menceritakan perlakuan kurang menyenangkan dari mertuaku. Aku tidak ingin mereka khawatir. Mereka selalu berpesan agar aku menjaga nama baik keluarga dan selalu bersabar. Meski begitu, bayangan wajah Ibu Renata dan Maya dengan tatapan meremehkan mereka seringkali menghantuiku. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Rio. Aku harus menghadapinya. Aku bertekad untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kesederhanaan dan kebaikan hati jauh lebih berharga daripada kemewahan dan status sosial. Dan aku akan membuktikannya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas kehidupan di kota. Apartemen yang tadinya terasa seperti sangkar, perlahan mulai kurasa sebagai rumah. Aku menemukan ketenangan dalam kesibukanku sendiri, dalam setiap doaku, dan dalam setiap percakapan singkat dengan Rio di malam hari. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal, hubungan yang dingin dengan Ibu Renata dan Maya. Mereka tetap menjaga jarak, dan aku pun memilih untuk tidak terlalu memaksakan diri. Hingga suatu pagi, hidupku berubah drastis. Setelah beberapa minggu merasa mual dan lemas, aku memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan. Tanganku bergetar saat melihat 2 garis merah samar muncul di alat tes. Air mataku menetes. Tangis haru yang tak terbendung. Aku hamil. Sebuah anugerah yang tak terkira, buah cintaku dengan Rio. Aku tak sabar untuk memberitahunya. Saat Rio pulang kerja, aku menyambutnya dengan senyum lebar dan alat tes kehamilan di tangan. Wajahnya yang lelah seketika berubah cerah. Ia memelukku erat, mengangkatku, dan berputar-putar di ruang tamu. Kita akan punya bayi, Anya. Ya Allah, terima kasih. Serunya, matanya berkaca-kaca. Kebahagiaan kami meluap-luap, mengisi setiap sudut apartemen yang biasanya terasa sepi. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar lengkap di kota ini. Kabar kehamilanku segera sampai ke telinga Ibu Renata. Rio meneleponnya dengan antusias, berharap ibunya akan turut berbahagia. Namun, reaksi Ibu Renata jauh dari yang kami harapkan. Ia mengucapkan selamat dengan nada datar, bahkan terkesan enggan. Oh, sudah hamil rupanya. Cepat juga, katanya tanpa emosi. Kemudian, ia langsung menyambung, semoga saja anak ini membawa keberuntungan bagi Rio, bukan malah menjadi beban. Perkataan itu bagaikan belati yang menusuk. Maya juga tak ketinggalan. Wah, Anya, kamu sudah jadi ibu sekarang. Jangan sampai Rio kehilangan fokus pada pekerjaannya karena harus mengurusmu dan bayi. Sindirnya saat kami makan malam keluarga di rumah Ibu Renata. Aku melihat Rio mengepalkan tangannya di bawah meja, namun aku menahannya. Aku tahu, ia pasti sangat kecewa dengan reaksi keluarganya. Mertuaku seolah tidak tertarik dengan kehamilanku. Mereka tidak pernah menanyakan kondisiku, tidak pernah menawarkan bantuan, apalagi memberikan nasihat layaknya seorang ibu mertua kepada menantunya yang sedang hamil. Mereka lebih sering membahas tentang cucu-cucu dari anak-anak teman mereka yang lebih pantas, atau tentang anak perempuan teman mereka yang sukses berkarir dan belum menikah. Seolah-olah, kehamilanku ini adalah sebuah aib, bukan berkat. Aku sering mendengar bisik-bisik mereka, samar-samar. Seharusnya Rio menikah dengan Tania, putri Direktur Utama Bank Nasional itu. Pasti cucu kita akan lebih berkelas, kata Ibu Renata kepada Maya suatu kali,
Saat mereka mengira aku tidak mendengar, hatiku mencelos. Rupanya, hingga kini pun, mereka masih tidak bisa menerima kehadiranku dalam keluarga mereka. Rio berusaha keras untuk membuatku merasa dicintai dan didukung. Ia selalu menemaniku kontrol kehamilan, memijat kakiku yang bengkak, dan memenuhi segala keinginanku. Ia adalah suamiku yang paling pengertian dan penyayang. Namun, aku tahu, perlakuan keluarganya juga melukai hatinya. Ia ingin aku bahagia, dan ia tahu, kebahagiaanku juga tergantung pada bagaimana keluarganya memperlakukanku. Saat kandunganku memasuki trimester kedua, perutku mulai membesar. Aku mengenakan pakaian longgar dan hijab yang lebih menutupi tubuhku. Ibu Renata dan Maya semakin sering melontarkan komentar. "Anya, lihatlah dirimu. Kau semakin bulat seperti bola. Kamu yakin bisa tampil di depan publik seperti itu?" ujar Ibu Renata suatu sore, saat aku menemaninya di sebuah acara amal kecil. Maya menambahkan, "Iya, Bu. Kasihan Rio kalau istrinya penampilannya begini. Seharusnya ibu ajari dia berdandan, Bu. Atau paling tidak, cari desainer baju hamil yang lebih modern." Aku hanya bisa tersenyum getir. Mereka seolah tidak mengerti bahwa kehamilan adalah anugerah, dan perubahan fisik adalah hal yang wajar. Mereka hanya melihat penampilan luar, tanpa peduli pada perasaan dan kondisiku. Aku mencoba untuk tetap berprasangka baik. Mungkin mereka hanya belum terbiasa. Mungkin mereka hanya terlalu khawatir tentang bagaimana penampilanku akan memengaruhi citra Rio. Namun, seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa kekecewaan mereka terhadapku jauh lebih dalam daripada sekadar penampilan. Mereka kecewa karena aku bukan wanita yang mereka impikan untuk Rio. Suatu hari, Rio mengadakan acara makan malam bisnis di sebuah restoran mewah. Ia memintaku untuk menemaninya. Aku sedikit ragu, namun Rio meyakinkanku. "Ini penting, sayang. Mereka ingin melihat istriku," katanya. Aku pun mempersiapkan diri sebaik mungkin, memilih gaun hamil yang paling anggun dan hijab yang serasi. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa tampil layak di hadapan rekan-rekan bisnis Rio. Namun, saat kami tiba di restoran, Ibu Renata dan Maya sudah ada di sana. Mereka tidak diundang. Wajah Ibu Renata terlihat kesal melihatku. "Kenapa Rio mengajak Anya kemari? Ini acara penting, bukan piknik keluarga," bisiknya kepada Maya, namun cukup keras untuk kudengar. Hatiku mencelos. Aku merasa tidak diinginkan di tempat itu. Rio mencoba meredakan suasana, namun usahanya sia-sia. Sepanjang makan malam, Ibu Renata dan Maya terus saja menyindirku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka berbicara tentang wanita karir yang sukses, tentang pentingnya penampilan bagi seorang istri direktur, dan tentang betapa sulitnya menjaga tubuh tetap ramping setelah melahirkan. Aku hanya bisa menunduk, berusaha untuk tidak menangis di hadapan mereka. Malam itu, aku pulang dengan hati hancur. Aku memeluk perutku yang membesar, memohon maaf kepada calon bayiku karena harus merasakan semua kepahitan ini. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku dihina. Aku harus mencari cara untuk menghadapi mereka, atau setidaknya, menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku tidak ingin bayiku lahir di tengah-tengah konflik dan ketidaknyamanan seperti ini. Aku harus kuat demi diriku dan bayiku. Kehamilanku kini memasuki trimester akhir. Perutku semakin membesar, dan gerakan-gerakan kecil di dalamnya adalah kebahagiaan tak terhingga bagiku. Aku sering mengelus perutku, berbicara dengan bayiku, membayangkan seperti apa wajahnya nanti. Rio semakin protektif dan penyayang. Ia sering menghabiskan waktu luangnya untuk membacakan buku cerita anak-anak di dekat perutku, atau sekadar memijat kakiku yang sering pegal. Namun, di tengah kebahagiaan itu, tekanan dari Ibu Renata dan Maya semakin intens. Mereka seolah berlomba-lomba untuk mendikte bagaimana aku harus menjalani kehamilanku, dan bagaimana aku harus mempersiapkan kelahiran. "Anya,
Kamu harus melahirkan di rumah sakit terbaik di Jakarta. Kelas VVIP, minimal, kata Ibu Renata suatu siang, saat kami berkumpul di rumahnya. Rio sudah sukses, jadi kamu harus menunjukkan itu. Aku ingin melahirkan dengan cara yang sederhana, di rumah sakit yang nyaman, tanpa perlu memikirkan kelas atau gengsi. Tapi Ibu Renata tidak peduli. Ia bahkan sudah memesankan kamar bersalin VVIP tanpa berdiskusi denganku atau Rio. Ini untuk nama baik keluarga. Anya, tegasnya. Aku menghela napas. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan sesuai keinginan mereka, tanpa punya hak untuk memutuskan. Tak hanya soal rumah sakit, mereka juga menuntutku untuk mengadakan acara syukuran kehamilan yang mewah. Mitoni, 4 bulanan, nanti juga 7 bulanan. Semuanya harus diadakan di Hotel Bintang 5, dengan tamu-tamu penting, ujar Maya, dengan mata berbinar-binar. Pasti akan sangat meriah. Sekalian bisa memperkenalkan kamu ke teman-teman sosialita ibu. Aku menolak dengan halus. Maaf, Ibu, Maya. Saya ingin acara yang sederhana saja, mengundang anak yatim dan warga desa yang dulu sering saya bantu. Doa mereka lebih penting, kataku. Raut wajah Ibu Renata langsung berubah masam. Anya, ini bukan masalah doa saja. Ini tentang tradisi keluarga kita, tentang status Rio. Kamu ini menantu Rio, bukan menantu tukang sayur di pasar, kata Ibu Renata, nadanya tinggi. Maya menambahkan, iya, Mbak. Apa kata teman-teman kami nanti kalau acaranya hanya di balai desa? Mereka pasti akan menertawakan kita. Aku merasa sangat terbebani. Mereka tidak peduli dengan keinginanku, apalagi dengan prinsip-prinsipku. Mereka hanya peduli pada citra dan gengsi. Aku merasa kehamilanku, yang seharusnya menjadi momen sakral dan pribadi, telah berubah menjadi ajang pamer bagi mereka. Rio mencoba menengahi. Bu, biarkan Anya memutuskan. Dia yang hamil, dia yang merasakan, katanya lembut. Namun, Ibu Renata menatap Rio dengan tajam. Kamu ini kenapa? Rio, kamu sudah terpengaruh Anya? Dulu kamu tidak begini. Rio hanya bisa terdiam. Aku tahu, ia tidak ingin melawan ibunya secara terang-terangan, namun ia juga tidak ingin aku menderita. Tekanan sosial yang kurasakan semakin berat. Setiap kali kami menghadiri acara keluarga atau pertemuan sosial, Ibu Renata dan Maya selalu mencoba mengendalikanku. Mereka memaksaku untuk memakai pakaian yang tidak nyaman, berdandan berlebihan, dan tersenyum di depan orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Aku merasa seperti robot, kehilangan identitas diriku yang sesungguhnya. Pernah suatu kali, Maya mencoba melepaskan hijabku di depan umum. Anya, kamu harus mencoba gaya rambut baru. Hijabmu ini terlalu kuno, katanya sambil menarik kerudungku. Aku terkejut dan segera menepis tangannya. Maya, jangan. Ini privasi saya, kataku, suaraku bergetar. Ibu Renata hanya melihat tanpa ekspresi, seolah kejadian itu wajar. Aku merasa sangat marah dan terhina. Malam harinya, aku menangis dalam pelukan Rio. Aku tidak sanggup lagi, Rio. Aku merasa seperti bukan diriku sendiri. Isaku. Rio memelukku erat. Bertahanlah, sayang. Sebentar lagi bayi kita lahir. Setelah itu, kita bisa memikirkan bagaimana caranya agar kamu lebih nyaman, katanya. Aku tahu Rio mencintaiku, tapi ia juga tidak berdaya di hadapan ibunya. Aku mulai merasa kelelahan, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Kehamilanku yang besar membuatku mudah lelah, dan tekanan dari mertuaku membuatku semakin stres. Aku sering merasa sesak napas dan pusing. Aku takut, kondisiku ini akan memengaruhi bayiku. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Untuk bayiku, aku harus kuat untuknya. Untuk mencari ketenangan, aku sering menyendiri di kamar. Aku membaca Al-Quran, berzikir,
dan berdoa. Hanya dengan cara itu aku bisa menemukan kedamaian di tengah badai yang menerpa. Aku merindukan suasana desa, di mana setiap orang saling peduli, saling menghargai, dan tidak ada yang menghakimi berdasarkan status sosial. Aku merindukan rumah. Aku juga mulai menghubungi teman-temanku di desa secara diam-diam. Mereka adalah satu-satunya orang yang bisa memahami perasaanku. Mereka memberikan dukungan moral, dan aku merasa sedikit lega setelah berbicara dengan mereka. Aku tahu, aku tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli padaku, meskipun mereka jauh. Aku bertekad untuk melindungi bayiku dari semua tekanan ini. Aku tidak ingin bayiku tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kebencian dan penghinaan. Aku harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini, atau setidaknya, mengurangi dampaknya pada diriku dan bayiku. Aku percaya, Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Kini, hari perkiraan lahir semakin dekat. Aku merasa campur aduk antara cemas dan bahagia. Aku bahagia akan segera bertemu dengan bayiku, namun juga cemas menghadapi masa depan yang belum pasti. Aku tahu, setelah bayi ini lahir, tantangan baru akan muncul. Aku harus siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Aku akan menjadi ibu yang kuat untuk anakku. Di tengah riuhnya persiapan kelahiran yang didominasi oleh keinginan mertuaku, aku diam-diam memiliki satu rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat dari mereka. Rahasia itu adalah Harapan Kemuning, sebuah yayasan kecil yang kubangun di desa asalku, Desa Kemuning. Yayasan ini fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu dan pemberdayaan perempuan desa melalui pelatihan kerajinan tangan. Aku merintisnya dengan uang tabungan hasil mengajar mengaji dan menjual kerajinan tangan sederhana. Sebelum menikah dengan Rio, yayasan itu adalah seluruh hidupku. Kini, setelah pindah ke Jakarta, aku masih mengelolanya dari jauh, dibantu oleh beberapa teman lama dan relawan di desa. Aku menyisihkan sebagian kecil nafkah dari Rio, tanpa sepengetahuannya, untuk operasional yayasan. Aku tidak ingin Rio tahu, bukan karena tidak percaya, tapi karena aku tahu Ibu Renata akan marah besar jika tahu aku masih berurusan dengan desa dan menguras uang Rio untuk hal tidak penting seperti itu. Setiap minggu, aku menyempatkan diri untuk berbicara melalui video call dengan Bu Lastri, kepala sekolah kecil di Kemuning yang juga menjadi pengurus yayasan. Aku selalu mencari waktu saat Rio sedang di kantor atau tidur. Aku memantau perkembangan anak-anak, mengawasi program pelatihan, dan memastikan semua berjalan lancar. Itu adalah pelampiasanku, cara agar aku tidak merasa sepenuhnya terputus dari akar dan identitasku. Suatu pagi, saat aku sedang berbicara dengan Bu Lastri, ponselku bergetar, menunjukkan panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Suara di seberang sana sangat tidak asing. "Anya, ini aku, Budi. Lama tidak berjumpa," sapanya, dengan nada yang membuat bulu kuduku merinding. Budi adalah mantan pacarku saat SMA, seorang pemuda yang dulu punya reputasi buruk di desa. Ia sering melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Jantungku berdebar kencang. "Ada apa, Budi?" tanyaku dingin. Ia tertawa kecil. "Aku tahu kamu sekarang jadi nyonya besar di Jakarta. Istri direktur. Kan? Tapi aku juga tahu rahasiamu, Anya, tentang yayasanmu itu." Suaranya terdengar mengancam. Aku terpaku. Bagaimana dia tahu? Yayasan itu kurahasiakan dari hampir semua orang di Jakarta, bahkan dari Rio. Budi kemudian menjelaskan bahwa ia tahu banyak tentang yayasan itu, termasuk sumber dananya yang tidak seberapa. Ia mengancam akan membocorkan rahasia ini kepada Ibu Renata dan Rio, jika aku tidak memberinya sejumlah uang. Ia mengatakan bahwa jika rahasia ini terbongkar, Ibu Renata pasti akan semakin membenciku, dan Rio bisa jadi marah besar karena aku menyembunyikan hal sepenting itu darinya. Aku panik. Aku tahu ancamannya bukan main-main.
Budi adalah tipe orang yang tidak akan segan melakukan apa saja demi uang. Aku mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa aku akan memikirkannya. Aku tidak ingin menyerah pada pemerasan. Namun aku juga tidak ingin rahasia ini terbongkar dengan cara yang akan merugikanku dan yayasanku. Aku harus melindungi harapan Kemuning. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, aku merasa marah dan takut. Di sisi lain, aku merasa bersalah karena menyembunyikan yayasan ini dari Rio. Rio selalu jujur kepadaku, dan aku merasa aku telah mengkhianati kepercayaannya. Aku tahu, jika ia tahu tentang yayasan ini, ia pasti akan mendukungku. Namun, aku juga takut dengan reaksi Ibu Renata. Aku mencoba mencari tahu bagaimana Budi bisa mengetahui rahasia yayasanku. Aku menghubungi Bu Lastri, menanyakan apakah ada orang lain di desa yang tahu tentang yayasan ini secara detail. Bu Lastri mengatakan tidak, hanya beberapa pengurus inti dan beberapa orang kepercayaan. Kecuali, katanya, Budi pernah mencoba melamar menjadi relawan di yayasan beberapa bulan lalu, namun ditolak karena rekam jejaknya yang kurang baik. Jadi, Budi pasti mengumpulkan informasi saat ia mencoba melamar itu. Ia pasti mengira yayasan itu memiliki dana yang melimpah dan bisa ia manfaatkan. Aku merasa geram. Orang seperti Budi hanya akan merusak nama baik yayasanku. Aku harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Dengan kondisiku yang sedang hamil besar, aku tidak bisa melakukan banyak hal. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Rio terlebih dahulu. Aku tidak ingin ia stres dengan masalah ini, apalagi dengan pekerjaannya yang sedang padat. Aku juga tidak ingin ia bertengkar dengan Budi, yang pasti akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Aku merasa harus menyelesaikan masalah ini sendiri, untuk melindungi yayasanku dan pernikahanku. Keesokan harinya, Budi kembali meneleponku. Kali ini, ia lebih mendesak. Ia mengancam akan datang langsung ke Jakarta dan membocorkan semuanya kepada Ibu Renata jika aku tidak segera mengirim uang kepadanya. Ia bahkan tahu alamat apartemenku. Jantungku berdebar kencang. Ancaman ini nyata. Aku harus bertindak cepat. Aku berpikir keras. Aku tidak punya banyak uang tunai yang bisa kuberikan padanya tanpa sepengetahuan Rio. Dan aku tidak ingin menuruti pemerasannya. Aku harus menemukan cara yang cerdas untuk menghentikannya tanpa membahayakan diriku atau yayasanku. Aku mulai mencari informasi tentang pemerasan dan bagaimana cara menghadapinya secara hukum. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di kantor polisi di kota kabupaten. Aku menceritakan masalahku kepadanya, tentu saja tanpa menyebutkan nama Rio atau keluarganya. Aku hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba memeras uangku dengan mengancam akan membocorkan rahasia pribadi. Temanku memberiku beberapa saran, termasuk untuk mengumpulkan bukti dan tidak menuruti tuntutan pemeras. Saran itu membuatku sedikit lega. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah pada ketakutan. Aku harus berani. Aku akan merekam setiap panggilan telepon dari Budi, dan menyimpan setiap pesannya sebagai bukti. Aku akan mencoba mengulur waktu, mencari cara terbaik untuk mengatasi masalah ini tanpa harus membayar sepeser pun. Ancaman dari Budi ini menambah beban pikiranku. Aku sudah cukup stres dengan perlakuan mertuaku, dan sekarang harus menghadapi pemerasan pula. Aku merasa seperti terjebak di antara dua batu besar. Namun, aku tidak ingin menyerah. Aku berjanji pada diriku sendiri, dan pada bayiku, bahwa aku akan melindungi harapan Kemuning, dan tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Aku tahu, rahasia ini suatu saat pasti akan terbongkar. Mungkin tidak dari Budi, tapi dari orang lain. Aku harus siap menghadapinya. Aku harus siap menjelaskan semuanya kepada Rio, dan kepada keluarganya. Aku hanya berharap, ketika saatnya tiba, Rio akan tetap berada di sisiku. Aku juga berharap, Ibu Renata dan Maya bisa memahami mengapa aku melakukan semua ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengelus perutku.
Bertahanlah, nak. Mama akan melindungi kita, bisikku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan menemukan jalan. Ancaman Budi ini justru membuatku semakin kuat dan bertekad. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan impian dan tujuan hidupku. Aku akan berjuang. Pagi itu, Rio mengajakku sarapan dengan wajah ceria. Sayang, nanti malam kita makan malam di The Imperial. Katanya, menyebut nama salah satu restoran paling mewah di Jakarta. Restoran itu terkenal dengan arsitekturnya yang megah, hidangan kelas dunia, dan daftar tamu yang selalu dipenuhi oleh para sosialita dan pengusaha terkemuka. Jantungku sedikit berdebar. Aku tahu, acara makan malam di tempat seperti itu selalu menjadi medan pertempuran bagiku. Ada apa, Rio? Acara bisnis lagi? Tanyaku. Rio tersenyum. Tidak, ini untuk kita. Aku tahu kamu lelah dengan semua drama akhir-akhir ini. Aku hanya ingin menghiburmu, merayakan kehadiran calon bayi kita, dan membuatmu merasa spesial. Kata-katanya menenangkan hatiku. Aku tahu Rio tulus ingin membahagiakanku. Aku pun mengangguk, menyetujui ajakannya. Aku mempersiapkan diri dengan hati-hati. Aku memilih gaun hamil berwarna pastel yang longgar, menutupi lekuk tubuhku namun tetap terlihat anggun. Hijab sutra berwarna senada kubalutkan dengan rapi, menutupi dada dan bahuku. Aku ingin terlihat sopan dan elegan, sesuai dengan tempat yang akan kami kunjungi. Meskipun aku tahu, bagi Ibu Renata dan Maya, penampilanku tidak akan pernah cukup. Saat kami tiba di The Imperial, suasana restoran sangat mewah. Lampu kristal menjuntai dari langit-langit tinggi, alunan musik klasik mengalun lembut, dan para tamu yang berbusana rapi terlihat sibuk bercengkerama. Rio menggenggam tanganku erat, membimbingku menuju meja yang sudah dipesan. Aku merasa sedikit gugup, namun Rio memberikan senyum menenangkan. Kami duduk di meja yang terletak di tengah ruangan, memberikan pemandangan yang bagus ke seluruh restoran. Baru saja kami memesan minuman, tiba-tiba sebuah suara menyapa kami. Wah, lihat siapa ini. Pasangan fenomenal Rio dan Anya. Ibu Renata dan Maya berdiri di samping meja kami, senyum sinis tersungging di bibir Maya. Rio terkejut. Ibu, Maya, kalian di sini? Tanyanya, jelas tidak menyangka. Tentu saja kami di sini, Rio. Ini kan salah satu restoran terbaik di kota. Kami sedang dalam perjalanan pulang dari acara lelang amal, jawab Ibu Renata, matanya menatapku dari atas ke bawah. Tapi, Anya, kamu kenapa memakai pakaian seperti itu? Apa kamu tidak merasa gerah dengan hijab tebal itu di tempat semewah ini? Maya menambahkan, iya, Mbak. Ini kan acara makan malam biasa, bukan pengajian. Lihatlah perutmu yang besar itu. Seharusnya kamu di rumah saja, istirahat. Jangan sampai Rio malu punya istri yang penampilannya seperti ini di depan umum. Suara mereka cukup keras, menarik perhatian beberapa tamu di meja sebelah. Wajahku memerah karena malu. Rio mencoba membela. Maya, Ibu, tolong jaga ucapan kalian. Anya istriku, dia berhak memakai apapun yang membuatnya nyaman. Namun, Ibu Renata tidak pedeng. Nyaman? Lihatlah, Rio. Bagaimana kamu bisa membawa istrimu ke tempat seperti ini dengan penampilan seperti itu? Dia tidak bisa berbaur dengan lingkungan kita. Penghinaan itu terus berlanjut. Mereka mulai membicarakan tentang latar belakangku yang sederhana, tentang bagaimana aku tidak cocok dengan kehidupan Rio yang glamor. Dulu ibu sudah bilang, Rio, seharusnya kamu menikah dengan wanita yang selevel. Ini kan demi masa depanmu, demi nama baik keluarga, ujar Ibu Renata, suaranya sengaja dikeraskan. Mungkin dia tidak tahu etiket makan di restoran mewah. Bu, lihat saja, dia terlihat sangat gugup, bisik Maya, namun suaranya terdengar jelas. Aku mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Hatiku sakit,
teriris-iris oleh setiap kata yang mereka lontarkan. Aku tidak pernah merasa sehina ini seumur hidupku. Beberapa tamu di sekitar kami mulai melirik, berbisik-bisik, dan menatapku dengan iba atau rasa ingin tahu. Aku tahu, mereka pasti bertanya-tanya siapa aku dan mengapa aku diperlakukan seperti ini oleh keluarga suamiku sendiri. Rio berusaha sekuat tenaga untuk meredakan situasi. Namun Ibu Renata dan Maya seolah sengaja ingin mempermalukanku di hadapan banyak orang. Aku rasa, kamu tidak pantas berada di sini, Anya. Lebih baik kamu pulang saja. Nanti Rio bisa menyusul, kata Ibu Renata, nadanya merendahkan. Itu adalah puncaknya. Aku merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku. Aku ingin lari, bersembunyi, dan menangis sekencang-kencangnya. Aku menatap Rio, berharap ia melakukan sesuatu. Rio berdiri, wajahnya memerah karena marah. Cukup, Bu, Maya. Kalian sudah keterlaluan, serunya, suaranya sedikit meninggi. Namun, sebelum Rio bisa melanjutkan, sebuah suara lain tiba-tiba memotong. Suara itu familiar, dan suaranya menggelegar di seluruh restoran. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di restoran saya? Semua mata langsung tertuju pada sumber suara. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu suara itu. Dan saat aku mengangkat wajah, aku melihat sosok yang tidak kuduga sama sekali. Sosok yang akan mengubah segalanya. Suasana di restoran yang tadinya ramai, tiba-tiba menjadi hening. Semua mata tertuju pada kami, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku merasa seperti sedang berada di panggung sandiwara, di mana aku adalah tokoh utama yang dipermalukan di hadapan banyak orang. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Namun, di tengah rasa malu dan sakit hati, ada secercah keberanian yang tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku diinjak-injak seperti ini. Aku harus kuat, demi diriku, demi bayiku, dan demi nama baikku. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan begitu saja. Tatapan mataku bertemu dengan tatapan Ibu Renata. Ada campuran kemarahan dan keheranan di matanya. Ia tidak menyangka aku akan menatapnya dengan berani seperti itu. Rio menggenggam tanganku erat, seolah ingin memberiku kekuatan. Aku merasakan kehangatan dari sentuhan tangannya. Setidaknya, aku tidak sendirian. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Rahasia yang selama ini kubungkus rapi, akan segera terbongkar di hadapan semua orang. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya nanti, namun aku siap menghadapi apapun konsekuensinya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di restoran saya? Suara bariton itu menggema, memecah keheningan yang mencekam. Semua mata di restoran, termasuk mata Ibu Renata dan Maya, langsung tertuju pada sesosok pria parubaya yang kini berdiri tak jauh dari meja kami. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun ada kilatan kehangatan saat ia menatapku. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Itu adalah Pak Hadi, ayah angkatku. Pak Hadi adalah seorang pengusaha sukses yang sering mengunjungi Desa Kemuning untuk proyek-proyek sosialnya. Beliau adalah salah satu donatur utama Yayasan Harapan Kemuning dan telah mengenalku sejak aku kecil. Beliau selalu menganggapku seperti putrinya sendiri, terutama setelah orang tua kandungku meninggal dunia. Namun, ia juga sangat menghargai privasiku dan tidak pernah ikut campur dalam urusan pribadiku di Jakarta. Aku tidak menyangka beliau akan ada di sini. Pak Hadi. Rio berseru kaget. Ia mengenal Pak Hadi sebagai seorang kolega bisnis yang dihormati, namun tak pernah tahu hubungan dekat beliau denganku. Ibu Renata dan Maya terdiam, wajah mereka pucat pasi. Mereka tahu siapa Pak Hadi. Ia adalah salah satu pemilik saham terbesar di The Imperial, dan juga merupakan sosok berpengaruh di kalangan pebisnis Jakarta. Pak Hadi melangkah mendekat,
Matanya menatap Ibu Renata dan Maya dengan dingin. "Saya dengar ada keributan di meja ini. Ada masalah?" tanyanya, suaranya penuh otoritas. Ibu Renata tergagap. "Tidak, Pak Hadi. Ini hanya kesalahpahaman keluarga." "Kesalahpahaman?" Pak Hadi mengangkat alisnya, lalu menatapku. "Anya, apakah ada yang mengganggumu?" Aku menatap Pak Hadi, lalu melirik ke arah Ibu Renata dan Maya yang kini menunduk. "Aku tahu ini adalah kesempatanku." "Saya baik-baik saja, Pak Hadi," jawabku pelan. "Hanya saja, ibu mertua dan ipar saya merasa tidak nyaman dengan penampilan saya." Aku sengaja tidak mengungkapkan detail penghinaan mereka, membiarkan Pak Hadi menyimpulkan sendiri dari suasana yang tegang. Pak Hadi tersenyum tipis. "Oh, jadi masalah penampilan? Mari kita duduk dulu. Saya ingin mendengar ceritanya," katanya, lalu duduk di kursi kosong di sampingku. Kehadirannya seketika mengubah dinamika meja kami. Ibu Renata dan Maya tampak sangat tidak nyaman. Para tamu lain yang tadinya berbisik-bisik, kini menatap dengan penuh perhatian. "Anya, saya rasa Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan. Saya sudah cukup sering mendengar betapa baiknya hati Anda. Bahkan sebelum saya tahu bahwa Anda adalah istri Rio, saya sudah sangat menghormati Anda," kata Pak Hadi, suaranya sedikit diperkeras, seolah ingin didengar oleh semua orang di sekitarnya. Kemudian, dengan tenang, Pak Hadi melanjutkan, "Rio, saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui tentang istri Anda ini. Anya bukan hanya seorang wanita desa yang sederhana, atau istri yang berbakti. Dia adalah wanita luar biasa yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama." Ibu Renata dan Maya saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kecemasan. Rio menatapku, matanya penuh pertanyaan. Aku tahu, rahasia ini akan segera terbongkar. Aku hanya bisa menghela napas, bersiap menerima apapun reaksinya. Selama ini, Anya telah membangun dan mengelola yayasan pendidikan dan sosial yang sangat sukses di desa asalnya, Harapan Kemuning, lanjut Pak Hadi, suaranya kini semakin jelas dan penuh kebanggaan. Yayasan itu telah membantu ratusan anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan memberdayakan banyak ibu-ibu desa untuk memiliki penghasilan sendiri. Para tamu di restoran mulai berbisik-bisik. Rio terlihat sangat terkejut. "Yayasan? Anya?" bisiknya, menatapku tak percaya. Aku mengangguk pelan. Dan yang lebih luar biasa lagi, Pak Hadi melanjutkan, menatap langsung ke arah Ibu Renata dan Maya. Anya membangun yayasan itu dengan menggunakan sebagian besar warisan dari kedua orang tuanya. Ia berhenti sejenak, memberikan efek dramatis. Orang tua Anya adalah pemilik perkebunan karet terbesar di Jawa Barat, dan juga memiliki beberapa saham di perusahaan properti besar. Mereka adalah orang-orang yang sangat berada, namun memilih hidup sederhana dan mengajarkan Anya untuk selalu rendah hati dan peduli pada sesama. Kata-kata Pak Hadi bagaikan ledakan di tengah restoran. Seketika, semua bisikan berhenti. Wajah Ibu Renata dan Maya berubah menjadi sangat pucat, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Mereka membeku di tempat, seolah baru saja disambar petir. Rio menatapku dengan mata melotot, antara terkejut, bangga, dan sedikit marah karena aku menyembunyikan hal sebesar itu darinya. Jadi, selama ini, Anya bukanlah wanita desa yang miskin seperti yang ibu kira. Dia adalah pewaris kekayaan yang luar biasa, namun memilih untuk mengabdikan dirinya pada kegiatan sosial, kata Pak Hadi, suaranya tenang namun penuh penekanan. Dia memilih hidup sederhana, memakai hijab, dan menjauh dari kemewahan, karena itulah nilai yang dia pegang teguh dari orang tuanya. Dan dia melakukan semua ini tanpa publikasi, tanpa mencari pujian. Seluruh tamu restoran kini menatapku dengan tatapan berbeda. Bukan lagi kasihan atau ingin tahu, melainkan kekaguman dan rasa hormat. Beberapa pengusaha yang mengenal Pak Hadi dan tahu tentang yayasan,
Harapan Kemuning mulai berbisik-bisik. Jadi, itu Anya? Wanita yang dicari-cari itu? Aku mendengar salah satu dari mereka bergumam. Aku menatap Ibu Renata dan Maya. Wajah mereka kini dipenuhi rasa malu yang teramat sangat. Penghinaan yang mereka lontarkan padaku beberapa menit yang lalu, kini berbalik menghantam mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Rahasiaku telah terbongkar, dan semua orang di restoran itu menyaksikan bagaimana kebenaran yang mengejutkan itu terungkap. Ini adalah momen yang sangat pahit namun juga manis. Pahit karena harus melihat bagaimana keluarga suamiku sendiri mempermalukanku, dan manis karena kebenaran akhirnya terungkap. Aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Mereka telah melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya berdasarkan penampilan luarku, tapi dari hatiku dan perbuatanku. Aku meraih tangan Rio yang masih tergenggam erat di tanganku. Rio menatapku dengan tatapan campur aduk antara kagum, bangga, dan sedikit sesal. Ia pasti berpikir mengapa aku menyembunyikan hal sebesar ini darinya. Aku tahu, aku harus menjelaskan semuanya padanya nanti. Tapi untuk saat ini, aku ingin menikmati momen di mana kebenaran itu akhirnya terkuak di hadapan semua orang. Keheningan yang menyelimuti The Imperial terasa begitu pekat, hanya sesekali pecah oleh suara gemerincing sendok atau bisikan samar dari para tamu. Semua mata, termasuk mata Ibu Renata dan Maya yang kini membelalak ngeri, terpaku padaku. Aku merasa seperti dihakimi, namun kali ini bukan karena kerudungku atau asal-usulku, melainkan karena rahasia besar yang baru saja terbongkar. Rio menatapku dengan ekspresi tak percaya yang bercampur aduk antara kekaguman dan sedikit rasa sakit hati, karena aku tak pernah menceritakan ini padanya. Perkebunan karet? Ibu Renata akhirnya tergagap. Suaranya nyaris tak terdengar. Saham properti? Apa maksudnya, Pak Hadi? Ia menoleh ke arah Pak Hadi, mencari penjelasan, seolah berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Maya hanya bisa menelan ludah. Wajahnya yang biasanya angkuh kini sepucat kertas. Pak Hadi tersenyum tipis, sorot matanya tak sedikit pun kehilangan ketegasan. Ya, Bu Renata. Orang tua Anya, almarhum Bapak Hussein dan Ibu Fatimah, adalah pemilik salah satu perkebunan karet terbesar di Sumatera, dan juga salah satu pemegang saham mayoritas di PT Graha Gemilang, perusahaan properti yang Anda tahu betul reputasinya. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Kekayaan mereka tidak perlu diragukan, hanya saja mereka memilih untuk hidup sangat sederhana, dan mewariskan nilai-nilai itu kepada Anya. Para tamu yang tadinya hanya mendengar bisikan, kini mulai memahami keseluruhan cerita. Nama, PT Graha Gemilang, adalah nama yang sangat dikenal di kalangan pengusaha properti di Jakarta. Bahkan Ibu Renata pun pasti mengenal nama itu. Ini menjelaskan mengapa Pak Hadi, seorang pengusaha besar, bisa mengenal dan begitu menghormati Anya. Mereka mulai menyadari bahwa wanita berhijab yang baru saja dihina habis-habisan itu, sebenarnya adalah sosok yang jauh lebih berpengaruh daripada yang mereka bayangkan. Yayasan Harapan Kemuning yang Anya dirikan itu, sepenuhnya didanai dari warisan orang tuanya. Lanjut Pak Hadi, menatapku dengan bangga. Dia tidak pernah meminta bantuan dari siapapun, bahkan dari Rio sekalipun. Dia hanya ingin menggunakan harta yang ia miliki untuk kebaikan, untuk membantu mereka yang kurang beruntung, tanpa mencari pujian atau popularitas. Aku merasakan Rio menggenggam tanganku lebih erat. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat rasa bangga yang luar biasa di matanya, namun juga rasa bersalah karena ia tidak pernah tahu tentang sisi lain dari kehidupanku ini. Aku tahu, ia pasti bertanya-tanya mengapa aku menyembunyikan hal sebesar itu darinya. Aku tahu aku harus menjelaskan semuanya nanti, tapi saat ini, aku hanya ingin berdiri tegak dan menghadapi semua ini. Beberapa tamu mulai berdiri dari meja mereka dan menghampiri meja kami. Mereka adalah para pengusaha dan tokoh masyarakat yang mengenali Pak Hadi, dan kini mereka menatapku dengan hormat.
Jadi, ini yang namanya Ibu Anya, pendiri Harapan Kemuning? Kami sering mendengar namanya, tapi tidak pernah tahu wajahnya, kata seorang wanita parubaya, mengulurkan tangannya kepadaku. Sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu Anda. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Terima kasih, Ibu. Ini terlalu berlebihan. Kataku, terlalu berlebihan? Anda telah mengubah hidup ribuan anak-anak di desa, Ibu Anya. Anda adalah inspirasi bagi kami semua. Timpal seorang pria, menyalami Rio. Rio, istrimu ini harta yang tak ternilai harganya. Ibu Renata dan Maya terlihat sangat malu. Mereka menunduk, tidak berani menatap siapapun. Wajah mereka memerah, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang mendalam. Semua penghinaan dan cemoohan yang mereka lontarkan padaku beberapa menit yang lalu, kini terasa seperti bumerang yang menghantam mereka sendiri. Mereka telah merendahkan seseorang yang jauh lebih tinggi martabatnya dari mereka. Jadi, selama ini, Anda adalah pemilik Harapan Kemuning? Saya pernah ingin berinvestasi di yayasan Anda, tapi tidak bisa menemukan siapa pemiliknya, kata seorang pebisnis lain, mengeluarkan kartu nama. Jika Anda bersedia, saya ingin berdiskusi lebih lanjut tentang kemungkinan kerjasama. Aku mengangguk, menerima kartu nama itu. Aku tidak menyangka rahasia ini akan membawa dampak sebesar ini. Selama ini, aku hanya ingin berbuat baik tanpa ada yang tahu. Tapi kini, semua terbongkar di hadapan publik. Aku merasa campur aduk, antara lega karena kebenaran terungkap, dan sedikit khawatir karena privasiku kini terganggu. Rio akhirnya angkat bicara, suaranya sedikit bergetar. Maafkan saya, Pak Hadi. Saya tidak tahu sama sekali tentang ini, katanya. Pak Hadi menepuk bahu Rio. Itu bukan salahmu, Rio. Anya memang sengaja menyembunyikannya. Dia tidak ingin kekayaan orang tuanya diketahui banyak orang, terutama setelah menikahimu. Dia hanya ingin hidup normal sebagai istrimu, tanpa embel-embel status atau harta. Kata-kata Pak Hadi membuat Rio menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Ia pasti sadar betapa besar pengorbananku untuk bisa menjadi istrinya, dan bagaimana aku mencoba beradaptasi dengan hidup baruku tanpa melibatkan latar belakangku yang sebenarnya. Ia melihat betapa tulusnya aku mencintainya, tanpa memandang harta atau status. Malam itu, di restoran mewah yang tadinya menjadi saksi bisu penghinaanku, kini berubah menjadi panggung kebangkitan. Aku tidak lagi merasa rendah diri. Aku berdiri tegak, dengan hijab yang membingkai wajahku, dan perut yang membesar sebagai simbol kehidupan baru. Aku adalah Anya, wanita berhijab dari desa Kemuning, pewaris kekayaan, dan pendiri yayasan, namun tetap memilih kesederhanaan. Aku menatap Ibu Renata dan Maya sekali lagi. Mereka masih menunduk, tak berani menatapku. Aku tahu, ini adalah pelajaran besar bagi mereka. Pelajaran tentang betapa piciknya menilai seseorang dari penampilan luar, atau dari status sosial. Aku berharap, kejadian ini bisa membuka mata hati mereka, dan membuat mereka melihatku sebagai seorang manusia seutuhnya, bukan sekadar menantu yang tidak pantas. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini ku gendong sendiri, kini terangkat. Rahasiaku telah terbongkar, dan aku tidak perlu lagi bersembunyi. Aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan segala latar belakangku, dan aku yakin Rio akan mendukungku. Ini adalah awal yang baru, bukan hanya untukku, tapi juga untuk hubungan kami. Sejak kejadian di The Imperial, suasana di antara kami berubah drastis. Ibu Renata dan Maya, yang tadinya selalu angkuh dan merendahkan, kini terlihat sangat canggung dan malu setiap kali bertemu denganku. Mereka tidak lagi melontarkan sindiran atau kritikan. Bahkan, mereka cenderung menghindari kontak mata denganku. Semua tamu di restoran malam itu telah menjadi saksi bisu kebenaran yang mengejutkan, dan kini berita tentang Anya, menantu pewaris rahasia,
menyebar luas di kalangan sosialita Jakarta. Keesokan harinya, Ibu Renata menelepon Rio. Suaranya terdengar sangat menyesal. "Rio, Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu Anya, tidak tahu latar belakangnya. Ibu sudah keterlaluan," katanya. Rio hanya menjawab singkat, jelas masih kesal dengan perlakuan ibunya padaku. Namun, ia tidak melanjutkan perdebatan. Rio memang selalu menghormati ibunya, bahkan saat marah sekalipun. Maya juga mencoba menghubungiku. "Mbak Anya, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir kamu." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, seolah terlalu malu untuk mengatakannya. Aku hanya menjawab dengan nada datar, "Sudah lupakan saja, Maya. Aku tahu, memaafkan adalah perbuatan mulia, namun hatiku masih butuh waktu untuk pulih dari semua luka yang mereka torehkan." Rio adalah orang yang paling merasakan dampak dari terungkapnya rahasia ini. Ia merasa sangat bangga kepadaku, namun juga kecewa karena aku menyembunyikannya darinya. Malam itu, setelah kami pulang dari restoran, ia memelukku erat. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku, sayang? Aku bisa membantumu mengelola yayasan itu," katanya. Suaranya terdengar sedikit sedih. Aku menjelaskan kepadanya alasan mengapa aku memilih untuk menyimpan rahasia ini. "Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena hartaku, Rio. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, Anya yang sederhana dari desa. Dan aku juga takut Ibu dan Maya akan semakin menilaiku jika mereka tahu aku punya yayasan. Aku tidak ingin mereka berpikir aku memanfaatkanmu," kataku jujur. Rio menatapku, matanya berkaca-kaca. "Anya, kamu tidak pernah memanfaatkan aku. Aku mencintaimu apa adanya, dengan atau tanpa harta. Dan ibu biarkan ini menjadi pelajaran bagi mereka," katanya. Ia kemudian berjanji akan selalu mendukungku dalam setiap langkahku, termasuk dalam mengembangkan yayasan Harapan Kemuning. Reaksi dari para tamu di The Imperial pun sangat luar biasa. Beberapa hari setelahnya, aku menerima banyak pesan dan telepon dari para pengusaha dan tokoh masyarakat yang ingin bertemu denganku. Mereka ingin berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam program Harapan Kemuning, atau bahkan berinvestasi dalam proyek-proyek sosial lainnya yang ingin kurintis. Aku terkejut dengan antusiasme mereka. Dunia yang tadinya melihatku sebagai seorang istri yang tidak pantas, kini berbalik 180 derajat. Aku tidak lagi dipandang remeh. Aku dipandang sebagai seorang dermawan, seorang wanita inspiratif, dan seorang pebisnis yang potensial. Rio sangat bangga melihatku. Ia memperkenalkan aku kepada rekan-rekan bisnisnya dengan penuh kebanggaan, dan aku pun kini bisa berbicara dengan percaya diri tentang visi dan misiku. Beberapa hari kemudian, Ibu Renata dan Maya datang ke apartemen kami. Mereka membawa keranjang buah dan bingkisan untuk calon bayiku. Wajah mereka terlihat sungguh-sungguh menyesal. "Anya, Ibu benar-benar minta maaf. Ibu sudah sangat salah menilai kamu," kata Ibu Renata, suaranya bergetar. "Ibu tidak tahu kalau kamu seistimewa ini. Ibu malu sekali dengan perkataan Ibu selama ini." Maya pun ikut meminta maaf. "Mbak Anya, aku juga minta maaf. Aku banyak bicara yang tidak-tidak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi," katanya, matanya berkaca-kaca. Aku menatap mereka. Aku tahu, permohonan maaf mereka tulus. Mereka telah mendapatkan pelajaran berharga. Aku menghela napas. Aku tidak ingin menyimpan dendam. "Sudah, Bu, Maya. Saya sudah memaafkan kalian. Kejadian itu biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua," kataku lembut. Aku tersenyum. Ibu Renata dan Maya terlihat sangat lega. Mereka kemudian memelukku, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kehangatan dari pelukan ibu mertua dan iparku. Sejak saat itu, hubungan kami membaik. Ibu Renata mulai menunjukkan perhatian kepadaku,
menanyakan kondisiku dan calon bayiku. Maya pun sering datang berkunjung, mengajakku mengobrol dan bahkan menawarkan bantuan untuk persiapan kelahiran. Mereka tidak lagi menilai aku berdasarkan status atau penampilan, melainkan berdasarkan siapa aku sebenarnya. Perubahan ini membuatku sangat bahagia. Aku merasa lebih tenang dan damai. Aku tidak lagi merasa terasing di kota ini. Aku memiliki Rio yang selalu mendukungku, dan kini aku juga memiliki keluarga mertua yang menerima dan mencintaiku apa adanya. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah. Namun semua penderitaan yang kulalui akhirnya membuahkan hasil yang manis. Aku sadar, ujian ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mengangkat derajatku dan menunjukkan kebenaran. Aku bersyukur atas semua pelajaran yang kudapat. Kini, aku bisa fokus pada kehamilanku dan menanti kehadiran bayiku dengan hati yang penuh sukacita dan harapan. Aku percaya, bayi ini akan membawa berkah yang lebih besar lagi dalam hidup kami. Beberapa minggu setelah insiden di restoran dan terkuaknya rahasiaku, dunia kami terasa jauh lebih cerah. Hubungan dengan Ibu Renata dan Maya membaik secara signifikan. Mereka tidak hanya meminta maaf, tetapi juga secara aktif menunjukkan perhatian dan dukungan. Ibu Renata bahkan sering datang ke apartemen, membawakanku makanan sehat untuk ibu hamil, atau sekadar menemaniku mengobrol. Maya pun kini menjadi teman belanjaku, selalu memastikan aku nyaman dengan gaun-gaun hamil pilihan yang sederhana namun elegan. Aku merasa seperti mendapatkan keluarga baru, keluarga yang tulus menerima. Rio adalah orang yang paling bahagia melihat perubahan ini. Ia tidak lagi terjepit di antara aku dan keluarganya. Ia melihatku sebagai wanita yang kuat, dermawan, dan inspiratif. Rasa kagumnya padaku semakin besar, dan ia tak henti-hentinya menunjukkan rasa bangga di depan teman-teman dan koleganya. Ia bahkan secara terbuka menyatakan dukungannya untuk Yayasan Harapan Kemuning, berjanji akan membantu mempromosikannya dan mencari lebih banyak donatur. Yayasan Harapan Kemuning pun tumbuh pesat. Berita tentang latar belakangku dan yayasan yang kubangun diam-diam menarik perhatian banyak filantropis dan pengusaha yang ingin berkontribusi. Aku menerima banyak tawaran kerjasama dan dukungan dana, yang semuanya kuarahkan untuk mengembangkan program-program yayasan. Kami bisa membangun sekolah baru, meluncurkan program beasiswa, dan memperluas pelatihan pemberdayaan perempuan di desa-desa lain. Impianku untuk membantu sesama kini menjadi kenyataan yang lebih besar dari yang kubayangkan. Hidupku terasa begitu sempurna. Aku memiliki suami yang mencintaiku, keluarga mertua yang kini menghargaiku, dan kesempatan untuk terus berbuat baik melalui yayasan yang kubangun. Namun, kebahagiaan terbesar kami datang pada suatu pagi yang cerah. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya bayi kami lahir. Seorang bayi perempuan yang cantik, mungil, dan sehat. Kami menamainya Syafira, yang berarti mulia dan istimewa. Momen pertama kali menggendong Syafira adalah momen paling emosional dalam hidupku. Air mataku menetes, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Rio mencium keningku, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah menjadi istri terbaik, dan sekarang ibu terbaik untuk putri kita," bisiknya. Ibu Renata dan Maya datang menjenguk Syafira di rumah sakit. Wajah mereka terlihat haru saat melihat cucu pertama mereka. Ibu Renata menggendong Syafira dengan penuh kasih sayang, dan aku bisa melihat air mata di sudut matanya. "Dia cantik sekali, Anya. Mirip kamu," katanya, suaranya lembut. Maya pun ikut mencium pipi Syafira, berjanji akan menjadi tante yang baik untuknya. Kelak, saat Syafira tumbuh besar, aku akan menceritakan kepadanya tentang perjalanan hidup ibunya. Tentang bagaimana kesederhanaan, kesabaran, dan keikhlasan bisa mengalahkan kesombongan dan prasangka. Aku akan mengajarkannya untuk selalu rendah hati, tidak menilai seseorang dari penampilan luar, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Aku dan Rio memutuskan untuk sering pulang ke desa Kemuning.
Aku ingin Syafira tumbuh besar dengan mengenal akar dan identitasnya. Aku ingin ia melihat bagaimana yayasan, Harapan Kemuning, terus berkembang, dan bagaimana ia bisa menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakat. Rio sangat mendukung ide ini. Ia bahkan mulai berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan desa, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kemuning. Kini, setiap kali aku melihat bayangan diriku di cermin, aku melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Hijab yang kupakai tidak lagi menjadi objek penilaian atau hinaan, melainkan simbol kekuatan dan identitasku. Aku tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diriku. Aku adalah Anya, istri Rio, ibu Syafira, dan pendiri Harapan Kemuning, dengan segala kesederhanaan dan kebaikanku. Kisahku mungkin telah dimulai dengan hinaan dan air mata, namun berakhir dengan kebahagiaan dan keberkahan yang berlipat ganda. Ini adalah bukti bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan bahwa kebaikan serta integritas akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Aku percaya, Syafira akan tumbuh menjadi wanita yang sama mulianya dengan namanya, dan akan melanjutkan jejak kebaikan yang telah kurintis. Hari-hari berlalu dengan penuh sukacita. Aku menikmati setiap momen sebagai seorang ibu. Rio adalah suami yang paling suportif, dan kami bersama-sama membesarkan Syafira dengan penuh cinta dan nilai-nilai kebaikan. Hubunganku dengan Ibu Renata dan Maya pun semakin erat. Mereka sudah seperti ibu dan adik kandung bagiku. Kini, aku sering melihat ke belakang, ke masa-masa sulit itu. Rasa sakit hati dan kekecewaan yang pernah kurasakan, kini telah berubah menjadi pelajaran berharga. Aku tidak menyesal pernah melewati semua itu, karena semua itu telah membentukku menjadi diriku yang sekarang. Seorang wanita yang percaya bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan selalu memenangkan segalanya. Dan begitulah, kisah seorang wanita berhijab yang dihina di restoran mewah, namun berhasil membungkam semua prasangka dengan kebenaran tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Sebuah kisah tentang cinta, kesabaran, dan kekuatan hati, yang membuktikan bahwa cahaya sejati akan selalu menemukan jalan untuk bersinar, bahkan di tengah kegelapan sekalipun.